Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Dili dan Pak Sigit. Nah, gimana Pak Sigit hari ini? Istimewa. Istimewa. Ya, kita akan memuji Kita akan mulai Tuhan. Yang berjudul Yesus sayang semua. Yesus. semua. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Luar biasa ya Pak Sigit. Yesus sungguh sayang pada kita. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semuanya. Nah, kita juga harus sayang juga sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga sudah sayang pada kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian, adik-adik kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi yang cerah ini Tuhan Yesus sudah membangunkan kami. Di malam kami beristirahat. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Pak Sigit, kita ini sungguh sangat istimewa ya. Karena Tuhan sudah ciptakan kita, Tuhan sudah ciptakan seluruh isi dunia. Tapi kita adalah umat yang sangat istimewa. Istimewa seperti lagu yang akan kita pujikan, Ku Istimewa. Yesus yang katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya Pak Sigit. Ya.
melepaskanku, tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sungguh Pak Sigit ya, kita luar biasa, Luar biasa. istimewa. Dunia boleh katakan kita tak berarti, Bukan tapi siapa-siapa, ya. tapi Tuhan Yesus bilang katakan bahwa kita berharga di matanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa Pak Sigit, persembahan. Persembahan. Dimasukkan dalam Dalam amplop, amplop. ditulis persembahan anak sekolah minggu. Nanti Tanggalnya berapa ya Mbak Dili? tanggal berapa 2. ya? 2 Mei ya Pak Sigit Ya. ya. Tanggal 2 Mei ditulis. Nanti dimasukkan di kotak pos ya. Di depan kotak surat di depan gereja atau dititipkan mama papa pada waktu ke gereja. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan akan pujikan memuji firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi Pak Sigit. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, kita akan berdoa, Pak Sigit akan Ya. berdoa firman Tuhan. anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memuji-muji Engkau. Engkau besertaku dan beserta guru-guru. Tuhan, kiranya Engkau pimpin guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga kami berdoa bagi orang tua yang telah menyisihkan rezekinya untuk persembahan. Kiranya Engkau berkati orang tua kami ya Tuhan. Engkau selalu ingat bahwa kami selalu membutuhkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak kelas Nazaret dan Yerusalem atau yang disebut kelas besar ya. Kita berjumpa lagi dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan setelah tadi anak-anak sudah memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa ya, kalau keluar rumah pakai masker, oke? Ya, kalau pas Pak Arif mau bicara ya dilepas maskernya, enggak apa-apa ya.
Nah anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini Minggu 2 Mei 2021, ya ditulis ya di bukunya, Minggu 2 Mei 2021, dengan judul Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, disiapkan ya. Pasti anak-anak sudah siap semua dan disiapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ya, silakan dilihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan itu jua menjadi makanannya. Maaf, tumbuh-tumbuhan hijau ya yang menjadi makanan hewan tadi. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Inilah hari ke-6. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Tadi sudah diawali dengan puji-pujian, ada persembahan, ada doa untuk pelayanan firman Tuhan. Nah, anak-anak, tentang penciptaan Allah lengkap ya, menciptakan mulai hari pertama jadilah terang, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya itu untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam yang laki-laki dan Hawa yang perempuan. Adam diciptakan Tuhan dan Hawa juga diciptakan. Nah, Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuk Adam. Sangat sukacita Adam, senang sekali. Ya. Allah menjadikan manusia itu apa? Serupa dengan gambar Allah. Apa yang disebut dengan serupa dengan gambar Allah, anak-anak? Ya. Nah, serupa dengan gambar Allah itu maksudnya adalah manusia itu diberi tubuh dan jiwa atau roh, dan itu kekal, roh dari Tuhan, tidak sama dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Dia hanya diberi nyawa, dia biasa aja, mati-mati. Kalau manusia tidak, rohnya atau nyawanya nanti akan bersama-sama kembali dengan Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, maka manusia disebut
sebagai makhluk yang paling mulia dari antara seluruh ciptaan Tuhan itu. Dan manusia bisa disebut sebagai menurut gambar dan rupa Allah itu apa? Bukan berarti Allah itu gambarnya atau rupanya persis manusia, persis Pak Arif, persis Bu Ririn, persis Budi Linda, ya. Artinya serupa dan menurut gambar rupa Allah itu adalah sikap dan karakternya. Serupa dan mirip dengan Allah. Mempunyai hati yang kudus, yang tulus, mempunyai kasih. Kalau binatang kan tidak. Binatang ya biasa saja, terkadang apalagi binatang buas ya bisa menggigit, bisa menyakiti dan sebagainya, bahkan membunuh. Loh lah kenapa kok manusia ada yang membunuh? Nah, berarti manusia tersebut telah berdosa. Manusia setelah berdosa dia tidak menjadi serupa dengan Allah lagi, tetapi dia menjadi hatinya tidak setulus hatinya Tuhan lagi, tidak kudus, tidak mempunyai belas kasihan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, anak-anak ingat ya, siapa? Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa ya, yaitu melanggar perintah Tuhan. Akhirnya kalau manusia itu berdosa, dia hatinya sudah mulai jauh dari Tuhan. Tetapi jangan khawatir, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia menyediakan, dia mau turun ke dunia ini untuk menjelma sebagai manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ada kemungkinan manusia itu kembali serupa dengan gambar Allah lagi, mempunyai hati yang tulus seperti Tuhan Yesus, mempunyai kasih kepada sesamanya. Jadi anak-anak ciri-cirinya begitu ya. Manusia diciptakan Allah pada awalnya adalah serupa dengan Allah atau segambar dengan Allah. Tetapi manusia berdosa sehingga dia kehilangan kasihnya. Dia kehilangan hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi karena Allah Maha Kasih, dia sanggup menolong manusia yang berdosa tersebut dengan diturunkannya putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah anak-anak, kita coba baca ayat Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Kejadian yang kedua ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Puji Tuhan. Seneng ya, Adam kemudian mempunyai sahabat atau mempunyai teman, yaitu Hawa. Nah, adik-adik juga demikian, anak-anak juga demikian. Kalau suatu saat mempunyai sahabat, mempunyai teman, harus saling tolong menolong, punya belas kasihan, saling memperingatkan kalau ada yang salah. Supaya apa? Anak-anak nanti tetap menjadi anak-anak yang serupa dengan gambar Allah atau segambar dengan rupa Allah. Nah, sifat-sifat yang baik yang kita semua bisa lakukan itu karena Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah
mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Nah anak-anak, jadi jangan sampai nanti anak-anak merasa suatu saat ya, merasa waduh saya ini enggak berguna, saya ini bodoh. Jangan, enggak ada anak yang bodoh, tapi hanya anak yang kurang rajin belajar. Oleh sebab itu harus rajin-rajin belajar. Pasti Tuhan memberkati dengan kepandaian. Enggak ada anak yang jahat, itu enggak ada. Oleh sebab itu jangan sampai, oh itu jahat, jangan. Karena anak-anak itu sebenarnya mempunyai kasih. Kalau kita juga sebenarnya mempunyai kasih, yaitu kasih dari Kristus. Nah anak-anak, sebagai ayat hafalan, kita akan membaca bersama Mazmur 100 ayat 3a. Mazmur 100 ayat 3a sebagai ayat hafalan. Yang bagian A saja ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ya, sampai di situ ya. Mazmur 100 ayat 3a, ditutup ya Alkitabnya sambil latihan menghafal. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ya, dihafalkan ayatnya ya. Karena kita ini adalah kepunyaan Allah, tidak ada alasan anak-anak, aku takut. Ada hantu, aku takut di kegelapan. Jangan sampai anak-anak yang sudah lebih dewasa, lebih besar dari adik-adik kelas Bethlehem dan kelas Bethlehem dan kelas yang kecil ya, kelas kecil. Kalian kan sudah kelas Nazaret dan kelas Yerusalem. Harus menjadi contoh, jangan takut Dik. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita mempunyai kasih. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kita tidak boleh takut. Nah begitu ya. Tapi bukan berarti kita sembrono. Jangan takut. Enek corona, gak usah pakai masker. Ada corona, kita berkeliaran ke sana kemari, enggak usah cuci tangan. Jangan, itu namanya sombong. Ya, kita tetap jaga kesehatan. Kita tetap jaga protokol kesehatan karena saat ini negara kita bahkan seluruh dunia ini kena pandemi. Ya, anak-anak. Baik, firman Tuhan kita berhenti kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap mengingat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dibanding ciptaan yang lain. Dan kita imani bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kami sungguh istimewa. Kiranya Tuhan berikanlah kepada kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang senantiasa mau perhatian kepada sesama kami. Kiranya Tuhan, apabila kami seringkali telah berbuat dosa, seringkali melanggar peraturan Tuhan, seringkali melanggar peraturan Tuhan, kiranya Tuhan pulihkanlah kami, agar kami bisa kembali serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, agar kami memakai tubuh kami ini dan roh kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.